Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Saudara, melihat keadaan atau situasi yang terjadi dalam dunia kita hari ini seringkali membuat orang semakin resah, menatap hampa dengan penuh keraguan melangkah untuk maju. Seolah-olah orang ingin berkata, apakah ada kebahagiaan di masa depan? Apalagi berita yang kita dengar, kurang lebih ada 500.000 pekerja di PHK, dampak dari COVID-19 khusus hanya di DKI Jakarta menurut Pemprov DKI. Belum lagi data mengenai masyarakat yang terinfeksi virus corona yang semakin meningkat. Kita bertanya kapan semua ini akan berakhir? Kapan semua ini bisa terselesaikan? Keluhan dan rasa takut selalu bercokol dalam benak setiap orang. Saudara-saudara, jika kita melihat semuanya ini dengan nalar akal manusia saja, tentulah kita akan kehilangan semangat, kehilangan kekuatan untuk menjalaninya. Kita akan menjadi lemah. Namun sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat semuanya ini dengan mata iman di dalam Kristus. Hari ini saudara, kita akan belajar mengenai iman yang bertumbuh. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Allah. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar di tepi pantai Genesaret, Ia berkata kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menangkap ikan. Namun Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, bagian ini adalah tanggapan Petrus terhadap perintah Yesus untuk menebarkan jala. Saya rasa ini merupakan hal yang wajar sebagai tanggapan yang logis ketika Yesus menyuruh ia untuk melakukan tindakan yang sama. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini Petrus tidak menunjukkan tentang kekhawatirannya atau ketidakpercayaannya terhadap perintah Yesus. Setelah ia selesai dengan argumennya sebagai bentuk pernyataan bahwa ia sudah melakukan penangkapan ikan itu, namun tidak mendapatkannya. Namun dia berkata, karena Yesus yang menyuruhnya, dikatakan karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal ini artinya bahwa Petrus mengikuti perintah Yesus karena memang ia tidak meragukannya. Dan sungguh ajaib, saudara. Sebuah peristiwa besar terjadi saat jala ditebarkan. Dan tidak lama kemudian ia tarik kembali. Petrus bisa melihat begitu banyak ikan yang ada di dalam jalannya. Yang pertama dikatakan jalannya hampir robek. Yang kedua, perahu mereka penuh ikan hingga hampir tenggelam. Saudara-saudara, kita tahu ini merupakan sebuah perbuatan mujizat Allah. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah kita meragukan tentang kekuasaannya sebagai Allah. Tempatkan keyakinan kita, tambatkan harapan kita, iman kita hanya kepada Yesus. Saudara, perhatikan, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, janganlah membuat kita menjadi gentar ataupun takut. Jalanilah bersama dengan Yesus. Jangan melihat masalah ini dengan kekuatan kita, tetapi lihatlah dengan iman seperti Petrus, sehingga apa yang saudara dan saya alami hari ini
tidak membuat iman kita menjadi lemah. Justru di dalam kepercayaan terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Allah, iman kita menjadi kuat dan terus bertumbuh. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, percayalah bahwa iman kita terus dapat bertumbuh ketika kita menempatkan di tempat yang benar, yakni hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau telah menolong kami, memberikan kami pemahaman yang benar tentang iman yang sejati, yang ditambatkan hanya kepada Engkau ya Allah. Biarlah di dalam keraguan yang kami hadapi, di dalam setiap persoalan yang kami temukan, tidak membuat kami kehilangan kendali, tidak membuat kami kehilangan arah, tetapi kami tetap mengarahkan keyakinan iman kami hanya kepada Yesus. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan berkati semua jemaat di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Teguhkan iman kami agar kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Demi nama-Mu Yesus Kristus Putra Allah, kami sudah berdoa. Amin.